Ya, Ibu, saya sudah mulai merekam ini. Kita akan mulai. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk hadir. Jadi, tugas saya di hari ini adalah untuk menjelaskan kepada kita semua pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang guru masa depan, apa yang harus kita belajar dan persiapkan ke depan. Nah, saya tidak menjelaskan lagi tentang latar belakang pemikiran tentang latar belakang Ki Hajar Dewantara karena kita sudah tahu bahwa beliau adalah salah satu bapak pendidikan kita. Kemudian saya merasa bahwa beliau ini termasuk orang yang sangat hebat. Kenapa? Karena pemikiran beliau yang sudah ratusan tahun yang lalu masih saja relevan dengan saat ini. Kenapa saya bilang relevan? Nanti sebentar kita lihat sama-sama dan mungkin setelah itu bisa kita diskusi sama-sama Bapak Ibu. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, saya sangat banyak itu menerima pengetahuan dan saya merasa bahwa saya sangat jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena beliau itu punya pemikirannya itu sangat luar biasa. Dan sebentar nanti kita akan melihat. Nah, apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru masa depan? Oke, kita lihat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru masa depan, ini ada salah satu pertanyaan buat kita, dan ini yang ditanyakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau seandainya siswa itu dia lahir, atau siswa atau anak itu dia lahir, apakah dia itu sudah ada seperti kertas yang ada coraknya, ataukah dia itu kertas putih bersih? Nah, jadi itu ada pertanyaan waktu kemarin saya lihat, waduh, waktu siswa atau anak itu lahir, pertanyaannya itu, apakah anak itu putih bersih seperti kertas yang di sebelah, ataukah sudah ada coraknya seperti sebelah kiri? Mungkin Bapak Ibu ada mau menjawab kah? Atau mungkin bisa juga di chat saja, tapi pasti Bapak Ibu pemikirannya pasti berbeda. Ada yang putih, kertas putih bersih, ada juga yang sudah ada coraknya. Sebenarnya waktu saya dapat pertanyaan ini, saya juga jawab salah. Tapi nanti sebentar baru kita akan bahas. Bapak Ibu bisa menyimpan jawabannya di hati dulu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru masa depan? Nah, yang pertama, guru itu harus memandang siswa dengan rasa hormat atau berpusat kepada siswa. Kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Karena kalau seandainya kita sebagai guru memandang siswa itu sebagai pusat, maka kita menganggap bahwa siswa itu sangat berharga. Dan tujuan kita ke sekolah hanya untuk siswa itu. Nah, Ki Hajar Dewantara menuliskan kepada kita bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun. Namun faedahnya bagi hidup anak itu sangat besar. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik itu ibarat petani. Nah, misalkan petani padi. Petani itu bisa menuntun padi bertumbuh, memperbaiki kondisi tanah dari sekitar padi, kemudian memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat, dan sebagainya. Tetapi tidak dapat mengganti kodrat padi itu. Apa maksud dari mengganti kodrat padi? Kalau padi, tetap padi saja, tidak bisa digantikan dengan jagung. Atau jagung saja
tidak bisa digantikan dengan durian karena itu dari kodratnya. Nah, kalau semuanya itu jagung atau padi, itu gampang untuk kita pelihara. Tetapi kalau seandainya di dalam kita punya kebun itu ada padi, ada jagung, ada keledai, kita tidak bisa samakan semuanya. Nah, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini seperti begini Bapak Ibu. Anggap saja di dalam satu kelas itu kita adalah petani dan 30 sampai 36 orang siswa itu artinya ada tanaman yang berbeda-beda di dalam kelas itu. Semuanya itu unik. Semuanya itu berbeda. Saya tidak bisa menjadikan jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Itu mustahil. Itu mustahil Bapak Ibu. Kemudian saya juga tidak bisa memelihara jagung seperti memelihara padi atau memelihara durian dan lainnya. Apa yang dimaksudkan ini? Ki Hajar Dewantara memandang anak dengan rasa hormat itu artinya kodrat kita bahwa semua anak itu berbeda. Guru harus mengetahui latar belakang dari anak didiknya. Sehingga waktu dia mengajar, dia tidak bisa samakan bahwa, oh ya padi harus sama dengan tomat. Tomat harus sama dengan jagung. Jadi saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat besar dan sangat luar biasa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena selama ini kalau saya ingin semuanya dalam kelas itu harus pintar matematika. Padahal tidak tahu bahwa latar belakang anak itu ada pintar di matematika, ada di bahasa Indonesia, di IPA, di IPS, di seni, di olahraga. Nah, kecenderungan selama ini yang kita lakukan adalah sangat memaksakan. Harus sama. Yang Ki Hajar Dewantara ingin di sini hanya menuntun dia. Hanya menuntun dia agar dia itu bisa bertumbuh dengan baik, agar dia itu bisa berbuah dengan baik. Sedangkan dia punya kodratnya atau jagungnya itu, sikapnya itu dituntun kepada yang benar. Saya tidak bisa menggantikan jagung dengan padi yang saya bilang tadi. Tetapi yang dimaksudkan dengan Ki Hajar Dewantara ini adalah mengembangkan anak itu sesuai dengan potensinya, Bapak Ibu. Saya waktu merenungkan dan melihat dari hal ini, saya kadang selama ini merasa berdosa juga. Kenapa? Karena kalau seandainya anak-anak itu ada yang tidak tahu, kadang saya bilang, sini dalam hati saya tidak bilang. Memang saya memberikan motivasi, tapi kenapa anak seperti ini? Karena seperti ini. Nah itulah. Tapi dari hari ini yang pertama saya belajar bahwa anak-anak itu berbeda. Saya tidak bisa samakan padi dengan jagung. Di dalam kelas kita itu ada 36 siswa, ada 36 tanaman. Kita harus mengetahui dan harus juga sungguh-sungguh merawat sesuai dengan latar belakangnya. Nanti di belakang baru kita lihat lagi. Yang kedua itu guru harus memberikan ruang untuk anak mengembangkan potensinya. Atau di sini merdeka belajar. Anak itu potensinya misalkan nyanyi, izinkanlah dia untuk bernyanyi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan bernyanyi Bapak Ibu. Karena yang selama ini mungkin kita lakukan kalau seandainya ada siswa yang ke sini, mungkin kita hanya fokuskan itu ke kognitif. Tetapi dari pelajaran ini, Ki Hajar Dewantara menginginkan guru itu memberikan ruang untuk Anda mengembangkan potensinya atau merdeka belajar, Bapak Ibu. Misalkan seperti ini, tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah siswa itu dia lahir itu kertas polos kah atau kertas yang sudah bercorak? Menurut Ki Hajar Dewantara,
Anak yang lahir itu seumpama sehelai kertas yang sudah ada coraknya. Ini Bapak Ibu, ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Nah, yang sudah ditulis tetapi masih suram atau masih kabur. Ibu saya tapi sudah di lobby itu. Pendidikan berkewajiban dan menuntut agar corak atau tulisan yang suram itu bisa nampak dengan baik. Nah, jika tulisannya salah atau jahat, kita harus menghapuskan atau menghilangkan itu. Nah, kadang sebagai guru, saya bisa melihat pada aspek kognitif seperti yang tadi, tanpa melihat potensi anak. Kadang saya juga atau kita juga mau sama ratakan. Dia harus pintar, dia harus sama. Dan juga kadang memaksakan kehendak kita. Tetapi di saat ini, Ki Hajar Dewantara memberikan pelajaran bagi kita bahwa anak itu sebenarnya tinggal dipoles saja. Kalau seandainya ada yang salah, kita hapuskan. Tetapi kalau seandainya itu sesuatu yang hebat dalam diri dia, kita kembangkan. Nah, kemudian potensi anak itu berbeda. Tadi yang bilang di pertama, ada yang suka matematika, ada juga yang bahasa, IPA, IPS, olahraga, dan lain-lain. Guru harus menumbuhkan budi pekerti, yaitu olah cipta, pikiran, atau kognitif, olah rasa, afektif, olah karsa, atau kemauan, dan olahraga itu secara seimbang. Ya, waktu saya kemarin dengar tentang pembelajaran ini, saya merenungkan bahwa selama ini saya hanya berfokus kepada kognitif anak tanpa melihat potensi yang ada pada dia. Nah, karena itulah ini merupakan sebuah kesalahan dari saya. Seperti ini Bapak Ibu, ada ilustrasi seperti ini. Ini anggap saja seorang guru yang lagi mengajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswanya. Yang pertama ini burung, kemudian ini monyet, ini penguin, gajah, ikan, ini kuda laut, dan ini anggap saja musang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, guru ini mengatakan bahwa untuk seleksi yang adil, setiap orang harus mengikuti ujian yang sama. Dan ujian itu adalah panjat pohon yang ada di belakang itu. Bapak Ibu, kalau seandainya saya sebagai guru punya siswa yang berbeda dan menugaskan atau membuat tes dengan cara memanjat pohon yang di belakang, pasti yang menang itu burung atau monyet. Pasti ikan bisa bergerak, pasti kuda nil bisa, apalagi sampai penguin. Nah, apa pelajaran bagi kita di sini Bapak Ibu? Kita harus lebih mengetahui latar belakang anak kita. Ini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Supaya jangan sampai kita sama ratakan. Kita harus menggali potensi anak itu dengan baik-baik. Kalau dia berpotensi di musik, biarkanlah. Kalau seandainya ada kegiatan, biarkanlah dia untuk kita harus memberikan semangat bagi dia. Jangan seperti yang ada Bapak Guru satu di depan ini semua tes harus sama. Dan tes itu adalah memanjat pohon. Jadi dia harus anggap saja ibaratnya Bapak Guru ini di depan ini mau menyamaratakan. Harus gajah harus sama dengan ikan, ikan harus sama dengan penguin, penguin harus sama dengan kuda nil, dan harus sama dengan monyet dengan cara satu, yaitu memanjat pohon. Pasti yang menang adalah burung dan monyet, Bapak Ibu. Nah, yang saya merenungkan di sini, kalau seandainya di dalam pembelajaran saya ada beberapa anak yang belum mengerti, tuntun dia. Yang penting dia bisa mau belajar. Tapi di saat, halo Bapak Ibu, masih dengar saya suara kah? Dengar. Oh ya, siap. Terima kasih. Dengar, Pak Ocep. Ya. Nah, tapi kalau seandainya saya memukul sama rata seperti yang ada di depan ini, maka pasti banyak yang gagal, Bapak Ibu. Pasti banyak yang gagal di antara semua siswa-siswa yang ada di depan ini.
Dan bukan saja gagal Bapak Ibu, pasti ada juga mati. Kenapa saya bilang mati? Pasti burung dia mati. Bukan burung, apa? Ikan. Ikan tidak mungkin memanjat pohon. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat baik bagi saya. Kemudian yang ketiga, guru itu harus memiliki hati yang melayani. Bapak Ibu, ini Ki Hajar Dewantara sudah lahir 100 tahun yang lalu, tetapi pemikiran dia sangat luar biasa. Yang pertama tadi kita lihat bahwa guru harus memandang siswa dengan rasa hormat. Yang kedua, guru itu memberikan ruang untuk anak mengembangkan diri atau potensinya atau merdeka belajar. Dan yang ketiga ini guru harus memiliki hati yang melayani. Timbul satu pertanyaan bagi kita semua sebagai guru. Kenapa sih kita menjadi guru? Apakah karena cita-cita? Atau sekarang karena guru gaji besar karena tambah sertifikasi? Ataukah karena tiap tahun pengangkatan guru banyak? Atau karena memang tes tembus? Atau karena senang dengan anak-anak? Atau lain-lainnya? Atau yang ketujuh, panggilan untuk melayani anak? Ini pertanyaan yang sangat Ki Hajar Dewantara ini bertanya ke kita. Dulu, saya punya cita-cita untuk menjadi guru. Karena saya merasa bahwa tiap tahun itu, pengangkatan guru itu banyak. Jadi saya sekolah di FKIP karena saya melihat. Tetapi, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita ayat pada nomornya yang ke-7. Panggilan kita itu untuk melayani anak-anak ini. Karena itu, pekerjaan seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat amat sulit. Kenapa? Karena kita harus melayani anak-anak ini. Malam saya mencari ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang pelayan. Misalkan dia pelayan ini di restoran. Apa tugas pelayan sih? Kalau dia sebagai pelayan di restoran, yang pertama dia harus hadir awal. Ini pelayan ya di restoran, kemudian dia menyiapkan, membersihkan segala sesuatu. Kemudian dia mencatat segala pesanan dari orang-orang yang datang, yang akan dia layani. Kemudian menyenangkan hati orang yang dia layani. Jadi kalau masuk dia senyum, mari selamat datang, dan seterusnya. Dia kreatif agar banyak pengunjung yang datang. Kemudian dia tidak boleh mengecewakan pelanggannya. Kemudian yang ketujuh itu dia memberikan makanan atau minuman yang terbaik dari rumah makan itu. Kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk besok. Ini saya melihat dari tugas seorang pelayan yang ada di toko. Nah, timbul pertanyaan ke saya itu, kalau seandainya pengunjung itu siswa dan tugas saya sebagai guru atau pelayan, apakah saya sudah menjadi pelayan yang baik buat anak-anak? Mungkin kita tidak sempurna seperti pelayan yang ini. Tetapi apakah saya sudah menjalani pelayan saya ataukah saya menjadi guru seperti yang tadi? Mungkin karena mau terima gaji, mau profesi, dan seterusnya. Tetapi Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa tugas pelayan, tugas guru itu sangat besar Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan akhir dari belajar itu adalah anak bahagia. Bukan tertekan, apalagi menakutkan bagi dia. Jadi kalau selama ini saya mengajar anak-anak itu tidak bahagia ujungnya, berarti saya belum menjadi pelayan yang baik bagi anak-anak. Ini karena kata Ki Hajar Dewantara. Kalau selama ini saya suka menekan dan saya pembelajaran pada ujungnya anak-anak itu takut, berarti saya belum menjadi pelayan yang baik. Karena kata Ki Hajar Dewantara, akhir dari pembelajaran itu, anak-anak itu bersuka cita.
Dia merasa bahagia dengan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya itu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, guru itu harus menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong. Nah, ini tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, kita semua pasti tahu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Mari kita lihat yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Dia di depan menjadi contoh atau teladan. Guru yang luar biasa, menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu dia harus menjadi teladan bagi anak-anak. Ing ngarso sung tulodo. Ciri guru yang teladan itu adalah dia disiplin, tepat waktu. Dia bekerja dengan sepenuh hati. Siswa akan senang dengan pelajarannya karena tadi gembira. Dia mampu mengendalikan emosi. Dan dia kreatif. Ini bukan soal GTT atau GT, tapi kita sebagai guru. Jadi setelah saya belajar apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa bahwa Ki Hajar Dewantara ini orang yang paling hebat karena dia 100 tahun sudah berpikir untuk masa yang sekarang ini masih relevan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, setelah ing ngarso, ing madyo mangun karso. Di tengah-tengah dia membangun, membakar semangat kepada siswa. Timbul pertanyaan bagi kita semua. Apakah selama ini kita sudah menjadi penyemangat bagi siswa? Atau sebaliknya, di saat siswa itu tidak mampu, nakal, malah kita menekan dan menyudutkan dia? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Karena di depan dia sebagai contoh, di tengah-tengah dia sebagai penyemangat, membakar semangat bagi anak-anak. Tadi seperti yang pertama yang saya bilang, pasti kita punya anak ini ada 36. Dan itu berbeda. Tidak bisa samakan jagung dengan padi atau padi dengan durian. Dan itu tidak mungkin. Tetapi pasti ada saja anak yang bermasalah. Pertanyaannya ini, apakah selama anak itu masalah, kita sungguh-sungguh memberikan semangat bagi dia? Atau malah kita bilang, kamu malas ini? Tetapi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, dia mengajarkan kita membangun, membakar semangat pada siswa itu. Bukan menyudutkan dia. Dan yang ketiga itu Tutuhuri Handayani, yang menjadi moto pendidikan sekarang. Di belakang, dia memberikan dorongan. Nah, masih banyak guru di saat ini yang tadi yang saya bilang banyak siswa yang bermasalah, tadi bisa nakal, tidak hadir, tidak buat tugas dan lainnya. Guru tersebut tidak mendorong mereka. Malahan kita membuat mereka tertekan. Coba kita bayangkan, satu kata dorongan atau penyemangat guru bisa membuat siswa itu berbalik. Apalagi kalau seandainya semua guru itu memberikan dorongan kepada anak itu. Apa yang terjadi? Saya merasa bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa. Satu saja yang mendorong dari belakang, dia bisa berbalik. Apalagi semua guru mendorong, memberikan semangat, menjadikan contoh. Apa yang terjadi dengan siswa yang nakal, yang tidak buat tugas tadi, saya yakin pasti akan lebih baik. Saya yakin pasti akan ada perubahan kepada dia. Nah, ini beberapa hal yang saya mau bagikan dari pelajaran modul pertama Ki Hajar Dewantara tentang ciri guru masa depan. Bapak Ibu sudah selesai. Jadi yang pertama itu saya tidak membagikan banyak, hanya dia punya inti-intinya saja supaya mungkin Bapak Ibu setelah ini akan melakukan kegiatan saja. Guru yang
berpadanan dengan masa depan itu yang tadi guru yang memandang siswanya dengan rasa hormat, dia merasa bahwa siswanya itu berharga dan berpusat kepada siswa, guru yang memberikan ruang untuk anak mengembangkan potensinya, yang berikut guru yang memiliki hati melayani siswanya, dan yang keempat guru itu harus menjadi teladan, kemudian penyemangat dan pendorong. Saya yakin kalau seandainya kita guru-guru SMA Negeri 4 Masohi berpikiran seperti Ki Hajar Dewantara ini, anak-anak semua akan merasa bahagia dalam pembelajaran. Karena kita tidak boleh samakan padi dengan jagung, jagung dengan durian dan seterusnya. Semua anak-anak itu berbeda. Yang penting kita menuntut dia kepada sesuatu. Dan pada ujungnya adalah kebahagiaan dari anak itu. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar segala unsur perbedaan dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Sekian, terima kasih Bapak Ibu untuk pelajaran kita di hari ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita mau sharing tentang pemikiran ini, tapi saya merasa bahwa luar biasa memang Ki Hajar Dewantara ini. Dari 100 tahun yang lalu, tapi pemikirannya masih relevan dengan sekarang. Dan waktu saya mengikuti kegiatan guru pendidikan, guru penggerak kemarin, saya merasa bahwa saya belum sepenuhnya menjadi guru yang dituntut oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada pertanyaan atau mau sharing, silakan Bapak Ibu sebelum kita menutup kita punya kegiatan di hari ini, atau mau setelah saya menyampaikan ini mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa mungkin pelajaran, silakan Bapak Ibu. Mungkin 1-2 orang, Bapak Ibu sedang dalam rekaman, silakan. Setelah tadi Bapak Ibu melihat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah 100 tahun, mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu mau bagikan di kesempatan ini. Ocep. Iya, silakan Ibu. Iya. Teman-teman semua, artinya sebenarnya ini memang sudah dilaksanakan dalam menjalankan tugas. Mulai dari guru sampai dengan ya waktu-waktu berproses dengan anak, sebenarnya itu sudah diarahkan setiap saat, bahkan sampai ditegur oleh pimpinan sekolah mengenai cara kita membuat pendekatan proses dengan anak-anak. Cuman itu apakah kita mau berubah atau tidak, tergantung dari masing-masing guru. Tetapi seharusnya kalau kita sudah dengar lagi ini materi tentang Ki Hajar Dewantara, itu sudah tidak bisa lagi kita menampilkan cara mengajar yang lampau seperti masa lalu dengan pelajaran kita sudah harus berubah. Jadi teman-teman semua diharapkan supaya jika kita masuk nanti pada tatap muka atau mungkin saja dalam proses daring, kebiasaan lama yang sering menyepelekan anak sebagai satu yang kita selalu menekan mereka dengan berbagai macam cara, sikap, tutur kata, itu sudah harus dilepas. Dibuang jauh-jauh. Mari kita lihat, simak baik-baik apa materi yang disampaikan oleh Ocep. Sebenarnya itu sudah lama. Itu pengantar dan Ki Hajar sudah lama kita dapat waktu masih sekolah, kuliah, bahkan sampai jadi guru pun selalu diperhadapkan kepada kita, cuma itu. Kita harus mampu untuk merubah mindset ketua masing-masing. Tidak bisa lagi harus mempertahankan ego masing-masing, sudah tidak bisa. Zaman sekarang dan waktu sekarang kita harus mampu untuk beradaptasi dan merubah seluruh perilaku kita yang selama ini
kita lakukan yang menekan anak-anak sehingga mereka tidak, ya kadang-kadang itu karena mereka tidak mau berhadapan dengan guru karena sikap kita sendiri yang membuat mereka sehingga mereka jauh dari kita. Mungkin itu saja Beta bisa sampaikan, teman-teman lain bisa tambah. Terima kasih. Terima kasih Bu Turmas. Ya, mungkin teman-teman yang lain. Halo Pak Ocep. Ya, Pak Ocep. Siapa? Ibu Mahadur silakan. Ya. Ibu Mahadur silakan. Ya, terima kasih Pak Ocep. Ya. Lewat pembelajaran Ki Hajar Dewantoro hari ini kita sangat berterima kasih karena bisa kembali mengingatkan ketua sebagai guru. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rik tadi bahwa sebenarnya di kalangan kita guru, kita sudah seringkali sharing tentang bagaimana dalam kondisi anak-anak yang justru zaman sekarang ini kita harus bisa mengubah kita punya pola mendidik, mengajar dalam proses belajar mengajar. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ocep lewat pembelajaran hari ini, memang saya sangat berterima kasih dan sangat meminta perhatian ketua semua sebagai guru. Terutama dalam bagian ketiga untuk bagaimana kita bisa mendorong anak. Yang dilihat selama ini kita bukan mendorong, tetapi seakan-akan kita mematikan potensi anak yang mungkin saja berkembang di dalam kelas. Jadi mari ketong semua sama-sama melihat keperbedaan anak di dalam kelas dengan tidak memaksakan kehendak kita sebagai guru bahwa semua anak-anak itu harus sama ketika kita mengajar dan harus tahu mencapai apa yang kita inginkan sebagai guru. Contohnya tadi dalam tes itu yang mengambil daun itu. Jadi kita belajar untuk bisa memahami perbedaan anak. Anak ini harus sampai setingkat mana, anak ini bisa mencapai setingkat yang mana, itu harus kita pahami dan kita sebagai guru harus menuntun seperti apa yang disampaikan. Terima kasih, Beta sangat berterima kasih. Terima kasih Ibu Mahadur untuk masukannya. Punya sikap karakter menjadi guru yang bisa melayani. Terima kasih Pak Ocep. Terima kasih Ibu. Ada yang lain kah Bapak Ibu? Ya, satu Pak Ocep. Oh ya, Ibu silakan Ibu Sartian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Iya, di sini yang saya mau tekankan saja untuk kita semua sebagai para pendidik bahwa mari kita dengan rasa tanggung jawab, kita disiplin dalam menjalankan tugas ini. Berkaca dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh tokoh kita yang memang itu kalau tidak salah dari dulu itu kita juga dapat dari masa kita sekolah, dari SD itu mengenai Ki Hajar Dewantara di depan, di tengah, dan di belakang. Itu merupakan harus kita menjiwai itu Bapak Ibu sebagai pendidik. Kita harus menjadi contoh seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rik, Ibu Vin. Mari kita rubah semua mindset berpikir kita. Karakter kita dulu kita rubah sebagai pendidik. Kita juga bagaikan beberapa hewan tadi yang banyak itu yang dengan segala macam keperbedaan. Bagaimana yang kita yang berbeda itu kita tidak punya kesepakatan yang baik, apakah kita bisa merubah para pendidik yang dengan berbagai macam latar belakang, pemikiran, pola pikir yang berbeda-beda itu bagaimana? Kalau kita sendiri saling tidak memahami, saling tidak bekerja sama. Jadi mari kita sebagai pendorong, penyemangat kepada anak-anak yang Bapak Ibu merasa bahwa ada berbagai masalah di anak-anak itu banyak dalam hal proses PBM ini, berbagai macam tagihan, mari Bapak Ibu. Dalam keadaan yang seperti ini, mari kita rubah hal itu. Kita berusaha untuk bisa merangkul. Seperti tadi yang sudah dijelaskan banyak oleh Pak Ocep. Jangan sampai kita mematikan anak-anak itu. Ada beberapa pendidik yang berpegang prinsip mereka bahwa mereka sudah mengajar, padahal belum bisa menilai dirinya dengan baik. Untuk itu di saat ini penjelasan dari Pak Ocep ini memberikan pola pikir kita untuk kita berpikir lebih baik. Seperti apa yang sudah dijalankan oleh guru-guru kita pada masa yang lampau, Bapak Ibu. Jadi kita juga sebagai generasi muda ini, jangan kita
terlalu menekan anak-anak. Mari kita memberikan anak-anak itu semangat, punya kreativitas yang baik, membentuk karakter mereka agar karakter mereka lebih baik. Barangkali saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada Terima kasih Ibu Sartian. Mungkin terakhir satu sebelum kita tutup, Bapak Ibu, ada yang mau tambahkan? Pak Ocep. Ibu Hayer, silakan. Pak Ocep, Beta tambahkan satu saja mungkin Pak Ocep. Iya, silakan Ibu. Dari beberapa guru yang sudah sampaikan. Ibu Hayer, wajah Ibu Hayer. Oh iya, mohon maaf. Ibu Mei. Iya. Ya, mungkin Beta tambahkan satu saja Ibu Mei. Intinya itu berpulang pada diri kita sendiri. Sesuai dengan yang tadi Pak Ocep katakan tadi. Dengan keterpanggilan kita. Apakah kita terpanggil sebagai seorang guru untuk melayani atau tidak. Jadi berpulang dari yang tadi dikatakan tadi, kita menilai diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah melayani dengan tulus atau tidak. Kuncinya ada pada diri kita. Kita belajar sabar. Dengan keadaan zaman sekarang ini, IT, mungkin saja anak-anak itu juga punya karakternya berbeda. Jadi butuh kesabaran yang sangat tinggi untuk ketemu menghadapi anak-anak yang punya karakter. Jadi kalau ketemu melayani, tapi kalau ketemu sedang sabar, sama saja. Karena beta berpikir sama juga berpulang untuk beta pendiri. Kadang-kadang beta belajar untuk sabar, tapi kadang-kadang dihadapkan dengan karakter anak yang begitu sulit. Sehingga kadang-kadang ketemu juga mau melayani, tapi hati juga bertolak belakang. Jadi beta berpikir kunci itu ada pada hati kita. Kesabaran itu yang bisa mengubah segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin sudah saya tadi berpikir bahwa kita mungkin 1 jam saja. Tapi dari pelajaran di hari ini, kalau seandainya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya yakin sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang luar biasa. Dan anak-anak semuanya itu tidak akan terbeban dalam proses pembelajaran. Dan mereka akan pulang itu dengan senang. Kenapa dengan senang? Karena mereka punya guru yang selalu memberikan dorongan, yang memberikan semangat, yang selalu menjadi contoh sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Saya waktu belajar tentang pendidikan guru penggerak ini, saya kadang juga malu dengan kehidupan saya. Karena saya belum menjadi guru yang baik bagi anak-anak. Tetapi saya yakin kita akan berubah. Tadi beberapa teman guru sudah sangat luar biasa. Sampai ada yang menyentuh sekali. Saya juga memang kemarin waktu mendengar ini juga saya tersentuh. Karena pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang sudah 100 tahun yang lalu. Tetapi masih relevan. Dan dia sudah tahu. Dia berprinsip itu melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin semua kamera dinyalakan karena saya mau ambil foto dulu. Bapak Ibu tolong kameranya dinyalakan Bapak Ibu. Ibu Ola belum, Ibu Tessa, Ibu Iren, Pak Lasamahu, Pak Obi. Ibu tolong kasih nyala kamera. Sama kah? Oh ya, sudah Ibu Iren sudah. Ibu Ola kah? Belum. Ibu Tessa. Oh ya. Ya, oke. Ibu Titi Hai siap. Bapak Ibu saya ambil kamera ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu ya, satu kali lagi. Senyum. Senyum Bapak Ibu senyum. Kita mungkin angkat jempol menunjukkan bahwa kita siap menjadi guru masa depan bagi bangsa, terutama bagi sekolah kita SMA Negeri 4 Maluku Tengah, agar di Januari nanti kita menjadi guru-guru yang luar biasa. Kita angkat jempol semua. Ya, 1, 2. Pak Uci jangan pakai materi pakatun di grup juga. Oke, siap Bapak. Siap. Jempol Bapak Obrik. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu terima kasih semuanya
untuk Sama-sama. hari ini sudah mendukung semuanya. Saya Sama-sama Pak ya. sampai bulan Terima Januari. Ocep. Sama-sama terima Pak kasih. Ocep. Ocep apa mobil terlalu paling baribo. Selamat siang. Terima kasih Pak Pak Ocep. Ocep. Semoga pulang dengan Toleka selamat tuh Pak bikinin Ocep. video apa Toleka tuh.